Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita beribadah secara online. Saya yakin dan saya percaya sekalipun kita beribadah secara online tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya semua tetap semangat, semua tetap antusias dengan roh yang menyala-nyala untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2020, tuntunan Tuhan kepada gereja kita adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat ke-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah saudara, Alkitab mencatat rancangan dan jalan Tuhan jauh berbeda dengan rancangan dan jalan kita. Alkitab menggambarkan bedanya seperti langit dan bumi. Bedanya seperti apa? Seperti langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, belum lama tahun 2020 berjalan, tetapi tiba-tiba dunia dikejutkan dengan munculnya COVID-19 yang melanda dunia. Sehingga membuat banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Banyak orang hidup di dalam ketakutan. Ya, di mana-mana orang pada khawatir. Di mana-mana orang pada takut. Khawatir dan takut akan apa? Khawatir dan takut terjangkit atau terinfeksi COVID-19. Ya, yang COVID-19 yang sudah mengakibatkan banyak korban jiwa. Belum lagi keadaan ekonomi yang tidak menentu, membuat banyak orang hidup di dalam ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi seperti inilah yang membuat kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kemampuan manusia terbatas. Dan kita butuh pertolongan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Kita butuh Tuhan di dalam segala hal. Kita butuh pertolongannya. Amin. Saya yakin tentunya setiap orang ya masing-masing punya rencana, punya rancangan di dalam kehidupannya. Usaha sukses, pekerjaannya berhasil, segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi tidak disangka-sangka, COVID-19 datang melanda dunia. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini jauh dari harapan kita. Ada sebagian orang bertanya, apakah pandemi atau COVID-19 yang terjadi saat ini adalah rancangan Tuhan? Apakah COVID-19 yang saat ini sedang mewabah adalah rancangan Tuhan? Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Di mana kita mulai menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kita tidak hidup lagi sesuai dengan firman-Nya. Dan kita melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang membuat murka Tuhan turun atas kita. Saya mau sampaikan, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan atau merancangkan malapetaka atas kita, Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu, Allah berkata, Bapa berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui persis segala rancangannya atas kita semua.
Mazmur 139 ayat 13 berkata demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Nah, kita Mazmur 139 ayat 13 ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan yang membentuk buah pinggang kita. Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, bahkan Ia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Amin. Karena Tuhan yang sudah membentuk buah pinggang kita dan menenun kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, Ia mengetahui persis. Dia mengetahui persis rancangannya atas kita. Dan rancangannya atas kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada setiap kita. Yang sering terjadi adalah karena dosa dan pelanggaran kitalah yang membuat kita mengalami hal yang buruk, hal yang kita tidak inginkan. Saya mau ajak setiap kita, mari introspeksi diri. Adakah hari-hari ini kita hidup menuruti firman Tuhan? Adakah hari-hari ini kita hidup melakukan perintah-perintah Tuhan? Atau hari-hari ini kita mulai menyimpang dari firman Tuhan? Kita mulai menyimpang dari perintah-perintah Tuhan yang membuat Dia murka atas kita. Kalau hari-hari ini kita mulai menyimpang dan tidak taat kepada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Maka Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada sebagian kita bertanya, Pak, kami sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami sudah menuruti dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi mengapa kami mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan? Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa, Bapak Ibu? Karena Ia mau menguji iman percaya kita. Contoh, kalau kita perhatikan kisah Ayub. Kitab Ayub menceritakan tentang Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Orang yang luar biasa di mata Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di daerahnya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, dan budak-budak dalam jumlah yang besar atau banyak. Tetapi dengan seizin Tuhan, semua yang dimiliki habis dalam sekejap. Dalam waktu singkat habis. Anak-anaknya mati, harta bendanya, kambing domba, unta, lembu, keledai, habis semua. Sampai Ayub sendiri, ia mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit yang membuat dia begitu menderita. Tetapi kalau kita perhatikan kisah Ayub, ketika Ayub dapat melalui semua ujian dengan tetap percaya kepada Tuhan, ia tidak berbuat dosa, dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, maka Alkitab mencatat Ayub dipulihkan kembali. Ayub dipulihkan kembali, bahkan ia diberkati 2 kali lipat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, karena Ia mau melihat adakah kita memiliki iman dan tetap sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jika kita dapat melalui semua kesulitan, semua kesukaran dengan tetap beriman dan tetap percaya kepadanya, tetap percaya kepada Yesus, saya percaya
Di balik semua kesulitan dan kesukaran saat ini, ada berkat Tuhan yang sedang menanti kita. Amin. Ada berkat Tuhan yang sedang menanti kita. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mendorong setiap kita, mari kembali hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 tadi saya sudah bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kalau kita perhatikan di Yeremia 29 ayat 11, ya, di Yeremia 29 ayat 11 mencatat bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan? Bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan? Lukas 11 ayat 28 berkata demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Coba perhatikan kata mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Untuk dapat hidup dalam rancangan Tuhan yang pertama, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita dan lakukan. Kitab Lukas 11 ayat 28 mencatat, mereka yang mendengar dan memelihara atau melakukan firman Allah disebut berbahagia. Saya percaya setiap orang pasti mau hidup berbahagia. Mengapa mereka disebut berbahagia? Karena mereka hidup dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Untuk dapat melakukan apa yang Tuhan suruh, terlebih dahulu kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ya, terlebih dahulu kita harus dapat mendengarkan suara Tuhan, baru kita dapat melakukan apa yang Tuhan suruh. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita agar kita dapat mendengar suaranya? Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Alkitab yang kita yakini adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui situasi yang sedang terjadi. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu suami, istri, anak-anak kita, teman atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim kepada kita. Demikianlah Tuhan berbicara kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mendengarkan apa kata Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan, dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara tidak kenal Tuhan lebih lagi, ya kalau saudara tidak mengenal Tuhan lebih dekat lagi, ketika Tuhan berbicara kepadamu, maka saudara tidak akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Contoh, kalau saya menyapa saudara dan sementara saya tidak terlihat, bagaimana respon saudara? Karena saudara tidak begitu mengenal saya, maka saudara akan bertanya-tanya, siapa sih? Siapa sih yang nyapa saya? Siapa ya? Tetapi orang yang kenal dekat dengan saya, mereka akan segera tahu bahwa itu adalah saya. Itu Pak Cikyong, tidak salah lagi. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada setiap kita, kita harus mengenal Allah lebih lagi. Mengenal Allah lebih lagi melalui apa? Melalui saat teduh. Melalui apa? Melalui saat teduh. Apa yang dimaksud dengan saat teduh?
Saat teduh adalah waktu yang kita sediakan secara khusus. Waktu yang kita sediakan secara khusus untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Fokus memuji, menyembah Dia. Baca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa, berkomunikasi dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa saat teduh itu sangat penting bagi setiap kita. Mengapa sangat penting? Karena melalui saat teduh kita akan terhubung dengan Tuhan. Melalui saat teduh kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sering terhubung dan berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Amin. Kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus membangun hubungan dan mengenal Allah lebih lagi, maka saudara akan peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita peka mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan dapat membedakan manakah suara yang dari Tuhan yang membawa damai sejahtera, dan yang mana yang hoak, yang bukan dari Tuhan, yang membawa ketakutan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dengar apa kata Tuhan dan jangan lupa untuk melakukannya. Amin. Nah, bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan yang kedua? Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Coba saudara perhatikan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita perhatikan kitab Yesaya 41 ayat 10 ini, ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan temui dua kata jangan dalam ayat ini. Jangan takut dan jangan bimbang, atau jangan ragu-ragu. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang percaya saja. Untuk dapat hidup dalam rancangan Tuhan yang kedua, percaya saja. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Percaya saja, janjinya Ia menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut lagi di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Amin. Lebih jauh lagi kalau kita perhatikan, dikatakan jangan bimbang, jangan ragu-ragu, percaya saja. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menguatkan kita, bahkan akan menolong setiap kita. Ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam kesukaran, janjinya Ia akan menolong setiap kita. Janji Tuhan yang ada di kitab Yesaya 41 ayat 10 ini sungguh luar biasa. Tuhan tidak hanya menyertai, meneguhkan, menolong kita, tetapi lebih dari itu, Ia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Katakan amin. Nah, bagian kita yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah percaya saja. Percaya saja. Ulurkan tanganmu. Izinkan Tuhan memegang tanganmu, menuntun hidupmu, ya, yang di mana Dia akan membawa setiap kita masuk di dalam rancangannya. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Rancangannya akan membawa setiap kita mengalami kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja. Bukan berarti kalau ada bahaya di depan kita terus terobos. Kita bilang, saya percaya ada Tuhan menyertai saya. Saya percaya ada Tuhan yang meneguhkan saya. Saya percaya ada Tuhan yang menolong saya. Saya percaya ada Tuhan yang memegang tangan saya. Itu namanya mencobai Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya, saya sudah sampaikan kepada setiap kita di khotbah saya yang lalu, kita harus bijak. Amin. Kalau ada bahaya di depan, jangan terobos, tetapi kita harus menghindar atau menyingkir. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
dengarkan apa kata Tuhan. Percaya saja, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan yang ketiga? Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Perhatikan kata serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk dapat hidup dalam rancangan Tuhan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, berserah kepada Tuhan. Serahkan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita serahkan atau berikan hidup kita kepada Tuhan, selanjutnya ya terserah Tuhan. Tuhan yang atur semua. Tuhan yang atur hidup kita. Suka-suka Tuhan. Terserah apa maunya Tuhan. Terserah Tuhan sesuai dengan apa yang dirancangkan kepada kita. Amin. Saudaraku, berserah artinya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku. Bapak, Ibu, Saudara, jika hari-hari ini yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang terjadi jauh dari apa yang kita harapkan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan, apalagi kepahitan kepada Tuhan. Terserah saja kepada Tuhan. Percayalah, di balik kesulitan dan kesukaran saat ini, ada berkat dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak sesuai dengan rancangannya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada setiap kita. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita agar kita hidup dalam rancangan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Yang kedua, percaya saja. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan, kita percaya kepada Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, yaitu membawa setiap kita masuk rancangannya. Dan rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.